Saatnya kita harus bersikap, tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini, dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak Abah yang kemarin berjuang bersama-sama ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama, dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Oke, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Saya ke Bang Iwan dulu ya. Bang Iwan, kita pindah topik ketika semalam Mas Pramono itu menyebut siapa-siapa saja mantan gubernur Jakarta dan juga tokoh-tokoh yang didatangi, dan ada nama Mas Anies Baswedan di situ. Nah, pertanyaannya, apakah kalau seandainya memang Mas Anies tidak tegas memilih siapa nanti di Pilkada Jakarta, bisa saja kan menjemput bola dari pihak Pramono Rano? Apakah justru pihak Pramono Ranonya yang akan mendekati atau mengasosiasikan diri dekat dengan Anies Baswedan? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Itu secara natural aja sudah begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan di break bahwa kami dari lingkaran dekatnya Pak Anies juga sudah sekitar 60-70% sudah merapat ke Pak Pramono. Karena nilai-nilai itu dan juga visi misi yang disampaikan oleh Pak Pramono itu sejalan dengan Pak Anies. Terutama yang paling real itu di masyarakat miskin kota, Kampung Akuarium, Kampung Bayam, dan teman-teman kita di Dusun Nagra dan juga 45 kampung itu Pak Pram berjanji akan memanusiakan mereka. Itu masuk dalam visi misi. Sebenarnya visi misinya itu sudah diberikan kepada kami yang masuk kepada tim Pak Pramono. Ya, saya baru sehari, 2 hari baru berpindah dari jubirnya Timnas Amin atau jubirnya Pak Anies ke jubirnya Pak Pramono. Jadi kita harapkan dengan kekuatan itu juga nanti teman-teman semakin terbuka untuk Dol Desa bergabung bersama kita untuk berjuang bersama-sama di Pilkada Jakarta, meneruskan visi misi, gagasan, dan semua harapan-harapan masyarakat miskin kota kepada Pak Pramono. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Bang Iwan, secara natural memang sudah terjadi ini, misalnya kita lagi tampilkan bagaimana pertemuan mereka Mas Pram dengan Mas Anies di CFD begitu ya. Tapi apakah ketika masa kampanye dimulai akan lebih intensif lagi pertemuan-pertemuan antara paslon Anda dengan Mas Anies supaya betul-betul terasosiasikan itu kedekatannya? Iya, pastinya begitu Mbak Sylvia. Sebenarnya saya juga sudah mungkin sekitar 2 bulan saya sudah di belakang itu bersama teman-teman PDIP. Tetapi memang pada saat pilkada ini tidak jodoh lah, anggap aja tidak jodoh seperti itu. Tentunya saya tahu betul memang apa kejadiannya, sehingga saya pun terbuka untuk tidak mempermasalahkan Pak Anies untuk maju ke pilkada. Mungkin ini jalan Tuhan untuk Pak Anies lebih baik lagi ke depannya. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Bang Dan Iwan. saya lihat memang pertemuan, kalau saya kan mengenal Pak Anies itu sangat dalam ya, karena 3 tahun bersama Pak Anies, dan simbol-simbol itu sebenarnya di kita politisi itu sangat paham ya. Jadi Bang Effendi Ghazali paham betul itu simbol-simbol yang sudah disampaikan oleh Pak Anies di CFD ya. Itu simbol-simbol politik. Tentunya tidak boleh ya dengan Pak Anies ini yang tokoh masyarakat, di mana beliau ini kan punya karisma yang luar biasa. Harus kita akui, di mana pengikutnya itu sangat militan. Ya, saya itu mengkoordinir itu kan di Pilpres kemarin itu ada 1.015 organisasi relawan. Jadi saya paham betul bagaimana militansi relawan-relawan itu bagi mendukung Pak Anies. Tentunya ini Pak Anies juga harus menjaga, karena memang saya harus akuin teman-teman itu masih ada yang sangat susah move on dari Pak Anies. Tapi dengan waktu nanti
ya mungkin sebulan atau sebulan setengah lagi itu Oke. mulailah berpikir rasional kemana kita, karena memang Jakarta ini harus ada pemimpinnya, Mbak. Nggak Oke, mungkin Bang kita Iwan. serahkan ke kotak kosong seperti itu. Oke, saya pindah ke Bang Ege ya untuk menanyakan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Iwan. Bang Ege, kalau sesuai dengan prediksi Bang Ege, Mas Anies tidak bersikap tegas soal pilihannya sampai di penghujung pemilihan nanti, apakah sebetulnya cukup dengan simbol-simbol memperlihatkan kedekatan-kedekatan seperti yang terjadi di CFD, itu cukup tidak untuk menyampaikan pesan kepada siapa dukungan Mas Anies? Ya, ada 3 hal. Pasti kesan dan pesan itu akan ditata ya. Dalam konteks saya suatu saat yakin bahwa Bang Anies pun akan ketemu dengan Kang Emil ya. Dan itu wajarlah dalam silaturahmi politik. Tapi poin saya yang kedua, kan memang sudah terlihat bahwa paling pun nanti suatu saat akan ada kalimat-kalimat dari Bang Anies bahwa program ini sama atau melanjutkan program kami tanpa mungkin menyebut pasangannya. Dan yang ketiga yang sudah terjadi sekarang kan memang kita lihat kalau kemarin tuh kalau tampilnya Pramono dengan Rano tuh jubirnya kan hanya Ciko misalnya, tapi sekarang sudah mulai Bang Iwan misalnya, itu kan sudah mulai terlihat juga bagaimana pesan dan kesan itu dikelola misalnya melalui penampilan jubir. Nah, pada bagian yang agak penting sebetulnya Zilvia kalau boleh kita bertanya ke Iwan sekarang. Iwan katanya kan pengalamannya banyak betul dan lama bersama Bang Anies. Bang Iwan, apakah kira-kira nanti menurut Anda gitu ya, Bang Anies akan menyatakan diri di antara 3 calon ini dia akan support yang mana? Ini kan menarik nih, supaya jangan hanya dari Effendi Ghazali, tapi juga Bang Iwan yang katanya tadi paling dekat, paling bersama-sama. Mungkin akan ada tegas atau tidak, Bang Iwan? Ya, kita tahu Pak Anies itu kan sangat hati-hati, tetapi bukan lambat ya. Bang Effendi Ghazali pun sangat paham itu, ya, karena kita dekat juga ya. Jadi saya yakin Pak Anies itu pasti, beliau itu kan tegas. Kelihatannya saja pelan-pelannya, tapi sangat tegas. Saya rasa nanti pasti di satu titik Pak Anies akan memberikan statement memihak seperti itu. Karena memang ini belum saatnya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk berpindah ke Pak Anies itu kan tidak mudah, karena Mas Effendi sangat paham kan bagaimana karismanya Pak Anies itu. Jadi move on-nya itu teman-teman relawan itu tidak semudah itu begitu menjadi Oke, rasional. baik. Tapi saya yakin pada saat yang tepat nanti ketika Pak Anies relawan juga sudah mulai kembali untuk berpikir rasional, Pak Anies akan Ya, kalau menyampaikan pesan-pesan itu. saya menangkap kesimpulannya tidak mudah juga bagi Iwan untuk menjawab pada saat ini gitu ya. Sama-sama Betul, tidak betul, mudah. Bang. Karena tidak mudah. Saya sendiri, oke. Bang, Ya, tidak itu mudah bagi Iwan untuk menjawab pada saat ini gitu ya, Iwan ya. betul. Saya saja harus saya akuin Ya. itu 2 minggu saya untuk berpikir rasional. Ya, jadi tidak mudah. Dan saya tahu betul bagaimana pesan teman-teman relawan itu. Ada memang sebagian yang sudah mengakuin, ada yang mengatakan masih abstain, ada yang mengatakan menunggu Pak Anies, dan itu kita rapat terakhir dengan tim inti itu seperti itu, Bang Effendi. Jadi memang Oke, saya harus ini menyampaikan keadaan sebenarnya. Tetapi yang jelas dari kita itu sedikit sekali, hampir tidak ada yang memang ke RK karena nilai-nilainya itu tidak nyambung. Begitu, Bang Effendi. Oke, pindah ya sekarang ya ke Bang Mustafa. Bang Mustafa, di pasangan Ridho itu sudah ada PKS, sudah ada Pak Suswono. Kita tahu bagaimana akrabnya PKS, dekatnya PKS dengan Anies dalam pemilu terakhir di Pilpres, di Pilkada Jakarta sebelumnya. Dengan adanya dalam tanda kutip apa ya, kekecewaan pendukungnya Anies kepada PKS yang tidak jadi mengusung Anies di Pilkada Jakarta, apakah tetap saja pasangan RK Suswono ini akan mendekatkan diri untuk mencari simpati dari pendukungnya Anies? Ini Mas Silvi, kita harus bisa pisah dan pilah-pilah juga. Jangan lupa ada pendukung dan pemilih Pak Anies itu memilih Pak Anies juga karena partai. Ada yang memilih Pak Anies karena PKS, ada yang memilih Pak Anies karena Nasdem, ada yang memilih Pak Anies karena PKB. Dan kita tahu semua ketiga partai itu sekarang ada di barisan Ridho Suswono. Ya. Dan saya rasa kita coba maju ke depan lah. Apa yang sudah terjadi di Pilpres, ya sudah. Ini sudah terjadi di Pilpres. Ke depan, bagaimana visi misi
ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Dan Pak Anies sebagai warga Jakarta memiliki hak untuk memilih siapapun yang beliau kehendaki, yang sesuai dengan gambaran visi misi yang beliau inginkan. Tentu kita di PKS ya, terutama terus bergerak setiap hari. Ya, Pak Suswono keliling kemanapun, Pak Ridwan Kamil juga keliling untuk meyakinkan masa-masa kita yang kita punya masing-masing. Paling tidak dari seluruh partai pendukung koalisi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, itu kita bisa meyakinkan seluruh basis masa kita. Buat kami itu sudah cukup sebenarnya. Dan Pak Anies sebagai personal, sebagai warga Jakarta, memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Baik itu nanti dibuka kepada publik ataupun tidak dibuka kepada publik ya. Dan saya sebenarnya sepakat juga dengan tadi Bang Effendi Ghazali. Apabila ini dibuka kepada publik ya, pilihan Pak Anies mungkin ini akan menjadi ya mungkin drawback lah, pro kontra, kesana kemari dan lain-lain. Karena bagaimanapun nggak semuanya juga bisa jadi setuju dengan Pak Pramono, nggak semuanya bisa jadi setuju dengan Pak Ridwan Kamil, atau bahkan Pak Dalma Pangarekun juga. Semuanya kan bisa bebas. Dan dari Ridho, kita ngajak jalan ke depan. Ya, baik. Semua yang baik-baik pasti kita bawa, ya. Dan yang belum baik kita perbaiki semua. Oke, setidaknya Bang Mustafa yang kita bisa lihat di sini ukurannya kan survei LSI ketika menyebutkan bahwa ceruk pemilih Anies atau pendukung Anies itu masih sangat potensial untuk dimanfaatkan di Pilkada Jakarta. Dan bisa jadi itu menjadi game changer untuk pemenangan. Nah, apakah pasangan Ridho ini akan lebih intensif untuk mendekati, untuk bertemu, untuk membangun hubungan lah, koneksi agar terlihat memang dekat dengan Mas Anies? Ya kalau tadi Bang Iwan bilang beliau 3 tahun dengan Pak Anies, ya PKS sudah dari tahun 2017 dengan Pak Anies, itu bahkan lebih lama lagi sampai dengan 2024 lagi. Tentu basis-basis yang kita bangun bersama ini kan bisa kita gunakan kembali untuk pemenangan di Ridho ini ya. Jadi saya rasa kita harus jalan ke depan, dan juga basis-basis Pak Anies ini tentu nggak mungkin kita nggak garap. Kenapa? Ya semua ini pemilih. Oke. Dan kita ingin mendapatkan seluruh suara dari warga DKI Jakarta. Baik itu anak Abah, anaknya Pak Ganjar, anaknya Pak Prabowo, semuanya kita ajak untuk memilih Ridho. Oke, baik. Bang Semi, kalau Anda sebagai simpatisan Anies di Pilpres 2024 ya, melihat bagaimana dukungan Mas Anies dan anak-anak Abah ini diperebutkan di Pilkada Jakarta, saran Anda kepada Mas Anies itu apa? Mendingan sekalian saja tidak usah mempublikasikan pilihannya, atau bagaimana sikap yang Anda inginkan dari Mas Anies? Ya itu kembali terserah dari Pak Anies sendiri ya. Tetapi kalau yang paling rasional tentu dia tidak mengarahkan ke Ridwan Kamil dan Suswono, karena itu didukung oleh Kim Plus yang menurut saya itu adalah simbol rezim yang harus dilawan, tidak sesuai dengan semangat perubahan yang dia gaungkan sebelumnya. Kalau ke PDIP masih so-so lah. Tapi kalau ini saran ya, mungkin agak gila juga nih Bang Effendi. Tetapi kalau Pak Anies mau iseng, coba arahkan dukungannya ke Dharma Kun. Mungkin bisa lebih seru itu. Itu sih. Itu saran ya? Itu saran buat Bang Iwan juga tuh. Atau bukan Bang Iwan? Itu sulit ya, itu sulit karena bagaimana juga karena saya betul-betul day by day itu berurusan dengan itu. Kalau DSM tadi mengatakan ke sana, jadi memang sulit ya, karena memang kalau menang pun akan jadi masalah. Ya, karena anak saya pun KTP-nya dicatut, anaknya Pak Anies juga KTP-nya dicatut, dan hampir semua relawan itu kena keluarganya. Oh, ada isu jadi pencatutan. Kalaupun tidak diselesaikan di Banwaslu kemarin, tentunya itu adalah sebuah pertanyaan. Ya, secara administrasi sudah gagal, dan juga secara sudah saya katakan itu sudah pencurian data kriminal ya. Jadi sudah masalahnya jadi panjang gitu ya. Jadi Banwaslu pun tidak tegas, itu akan jadi masalah. Makanya kita tidak begitu hitung independen ini, dan kenapa juga tadi Semi mengatakan seperti itu gila beneran memang kan. Anaknya Pak Anies dicatut, dipilih lagi ke sana, kan gila beneran itu. Jadi itu kecil kemungkinan secara ini arah politik maupun sebagai kekuatan penutup, begitu. Ya, baik Bang Iwan. Sebagai penutup terakhir, Bang Ege,
Katakanlah bukan Mas Anies sekarang, saya ingin melihatnya ke konsep. Bagaimana Mas Anies selama ini dicitrakan dengan konsep narasi perubahan. Kalau kita lihat 3 paslon nuansa di Pilkada Jakarta ini lepas dengan narasi keberlanjutan dan perubahan. Semuanya sepertinya main aman di tengah-tengah. Menurut Bang Ege ini kenapa ya bisa seperti itu? Benar tidak bahwa memang narasi perubahan itu tidak dinilai, tidak efektif, tidak sebegitu efektif untuk Pilpres, makanya di Pilkada Jakarta semuanya bermain aman di tengah-tengah saja? Ya, Sylvia dan para pemirsa, Sam juga yang mulai senyum-senyum, kan nggak ada lagi narasi perubahan yang tertinggal di pasangan-pasangan ini gitu. Kalau misalnya kita lihat PDI Perjuangan itu kan barangkali narasi dalam tanda petik sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ya sebagai kadernya yang kemudian meninggalkan mereka pada waktu Pilpres. Jadi tidak ada sebetulnya yang sungguh-sungguh bisa menggaungkan dirinya sebagai narasi perubahan. Jadi yang terjadi pada saat ini adalah ini pilihan-pilihan yang lahir dari real politik yang berubah sampai detik terakhir pada waktu pendaftaran. Namun ada catatan agak penting saya sedikit ya menyambung tadi Iwan dan juga Zilvia. Kalau kita agak mengharapkan misalnya ya atau membayangkan bahwa calon independen ini angkanya kecil ya seperti tadi yang dibayangkan oleh Ridwan, maka prediksi saya pada hari ini 24 September Pilkada DKI Jakarta akan 1 putaran loh. Kalau mereka nggak bergerak tuh dari angka 3 sampai 4%. Ya kan siapapun yang menang nanti akan ada di angka 50% plus 1. Kalau calon independen ini tidak bergerak angkanya di 3 sampai 4% tanpa gagasan yang luar biasa yang bisa menggugah hati orang, karena saya nggak yakin ajakan Sam itu akan diikuti ya dengan seksama oleh para pemilih di DKI Jakarta. Nah pada bagian lain tadi Mustafa memang Ridho ini timnya banyak ya besar dan angka orang yang terpengaruh partai politik menurut Litbang Kompas itu pada bulan Juni juga cukup tinggi 70% lebih ya. PKS sendiri punya suara 18 kursi di DKI Jakarta gitu. Namun catatan saya yang agak menarik setelah melihat bagaimana Iwan tampil pada malam ini, memang survei-survei yang dilakukan itu sama sekali belum pernah memasukkan isu sepak bola, Jackmania dan lain-lain. Padahal coba kita googling, itu angka Jackmania itu 3,9 juta. Jadi Anda bisa bayangkan, Sylvia terkait lagi dengan peristiwa tadi malam, ada hasil 2-0, ada sedikit geger-gegeran di sepak bola gitu ya. Dan kemudian kalau ditelusuri ke belakang, saya rasa saya termasuk orang yang suka dengan langkah-langkahnya Bang Ridwan Kamil misalnya, tapi dia akan mengalami sedikit kesulitan itu untuk masuk dan walaupun waktunya masih ada Mustafa ya untuk masuk ke Jackmania. Jadi selain berebut pengaruhnya Anies dan pendukungnya juga harus berebut pengaruhnya Jackmania, begitu ya, Bang RG? Kalau boleh 3 ya, Abah Anies, suara Abah Anies, yang kedua tentu saja PKS sendiri ya, yang mungkin tidak mudah juga untuk langsung masuk ke salah satu kubu atau salah satu pasangan, dan yang ketiga ya, jangan pernah melakukan survei di DKI Jakarta dengan nirbola sama sekali ya. Anda tahu secara nasional kita ada euforia sepak bola, dan ini adalah sebuah post-truth yang sudah berlangsung begitu panjang antara Jackmania dan Boboto atau Viking itu. Jadi hal-hal yang perlu kita damaikan ke masa depan, tapi belum tentu bisa terselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang khusus mungkin bisa dijembatani sampai 27 November tahun ini. Baik, terima kasih Bang Ege atas catatan Anda, Bang Mustafa, Bang Iwan, dan juga Bang Semi. Thank you sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.